Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Tubuh lelaki tua pendek itu bergetar, tetapi matanya masih melotot saat dia berkata, "Saya seorang surgawi, kamu masih berani untuk tidak menghormatiku atau maju?" Tidak menunggu lelaki tua itu selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatapnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan cahaya hantu muncul di genggamannya. Dia tidak lagi peduli dengan omong kosong orang tua itu. Dengan mantra pencarian jiwa di tangan, dia menekannya ke kepala lelaki tua itu. Orang tua itu menjerit, tetapi dia tidak berdaya. Dan karena tubuhnya diikat oleh Celestial Capture Net, dia tidak bisa menghindar. Matanya penuh dengan ketakutan saat dia dengan cepat berteriak, "Saya akan bicara, aku akan bicara." Wang Lin tidak berhenti, dan saat dia akan menekan dengan tangan kanannya, ekspresinya sedikit berubah, dan dia menghentikan tangannya. Di luar menara, sebuah lorong tiba-tiba diiris terbuka di dalam awan hitam di atas suku pemurnian jiwa, dan suara himne pedang menembus langit. Pedang hitam itu bergerak secepat kilat dan mendekati menara dalam sekejap. Xu Liguo berada di dalam pedang hitam itu dan memegang kuas di tangannya. Dia segera memasuki menara, mengungkapkan ekspresi untuk menyenangkan, dan dengan cepat berkata, "Guru, Su kecil telah menangkap harta karun untuk Anda, tetapi saya sangat lelah. Guru, Anda tidak tahu seberapa cepat harta karun ini lari. Tidak buruk." Wang Lin mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya. Ketika sikat terbang ke tangannya, dia segera merasakan energi spiritual surgawi berputar di dalam sikat. Ada juga tekanan kuat yang terkandung di dalam kuas. Setelah mendengar pujian Wang Lin, Xu Liguo menyeringai. Setelah pengkhianatannya gagal, dia telah mencari kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pahala. Kali ini, dia akhirnya mendapat kesempatan. Wang Lin mengabaikan Xu Liguo dan pedang setengah bulan. Dia memegang kuas dan perlahan menutup matanya. Kemudian dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan perlahan memasuki kuas. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul di ujung kuas. Cahaya keemasan menjadi lebih terang dan lebih terang saat energi spiritual surgawi Wang Lin memasukinya. Pada akhirnya, lampu menerangi seluruh menara. Dari kejauhan, sepertinya menara itu mengeluarkan aliran emas. Pada saat ini, semua anggota suku dari suku pemurnian jiwa menunjukkan kesalehan mereka dengan berlutut dan membungkuk ke arah menara. Mata lelaki tua yang tertangkap oleh Celestial Capture Net tidak bisa membantu tetapi menyusut ketika dia melihat cahaya menyilaukan yang diberikan sikat di tangan Wang Lin. Dia merasakan rasa asam di hatinya. Saat dia mengambil kuas saat itu, ada juga cahaya keemasan. Namun, membandingkan cahaya keemasan itu dengan cahaya keemasan di depannya sekarang, yang satu seperti matahari dan yang lainnya hanyalah kunang-kunang. Jadi bagaimana jika dia bisa membuatnya mengeluarkan cahaya keemasan yang kuat? Saya hanya tidak percaya dia bisa memahami bagaimana menggunakan benda langit ini tanpa bimbingan saya. Harus dikatakan bahwa saat itu, jika bukan karena gioknya, aku tidak akan tahu bagaimana menggunakan kuas langit. Tentu saja, banyak dari itu ada hubungannya dengan kecerdasanku sendiri. Saat lelaki tua itu memikirkan hal ini, ada secercah kebanggaan di matanya. Namun kebanggaan di matanya dengan cepat berubah menjadi linglung, dan linglung ini dengan cepat berubah menjadi syok. Dia melihat Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menggambar simbol satu pukulan dengan satu lambaian tangannya. Ini tidak mungkin. Ya, orang ini hanya sedikit lebih pintar dariku. Jadi, setelah dia melihatku menggunakannya, dia bisa mempelajarinya. Ya, ini pasti masalahnya. Saat lelaki tua pendek itu memikirkan hal ini, adegan berikutnya menyebabkan dia berteriak keras. Mata Wang Lin juga sepertinya mengandung sedikit cahaya keemasan saat ini. Dia melambaikan tangannya lagi, menambahkan goresan lain untuk membentuk simbol dua goresan. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti, dia membuat pukulan lagi. Pada saat ini, simbol tiga garis yang bersinar seperti matahari muncul di hadapannya. Pada saat simbol ini terbentuk, energi spiritual surgawi di tubuh Wang Lin diaktifkan dengan sendirinya dan masuk ke dalam simbol. Di mata Xu Liguo dan lelaki tua pendek, simbol tiga pukulan memberikan perasaan sempurna. Seolah-olah ada dao surgawi yang tercetak di simbol itu. Gelombang cahaya keemasan menyebar dari simbol, bocor keluar dari menara, dan menggantikan cahaya keemasan dari ujung kuas. Cahaya keemasan mengelilingi langit dan bumi. Awan hitam yang merupakan bendera jiwa segera meleleh dan mundur, menampakkan langit biru yang jernih. Mata Wang Lin memancarkan cahaya keemasan. Tangannya berhenti di udara setelah menggambar pukulan ketiga. Jubah putihnya bergerak tanpa angin, dan rambutnya yang panjang terurai ke belakang. Aura surgawi tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dia memegang sikat surgawi seolah-olah dia sendiri makhluk surgawi. Simbol emas sepertinya mengandung dao surga dan rasa keagungan.
Shuli Guo benar-benar terpana, dan cahaya keemasan yang datang dari Wang Lin menyebabkan matanya sakit. Cahaya keemasan membuatnya merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia tolak, seolah-olah Wang Lin hanya perlu tetapi pikiran untuk membuatnya benar-benar menghilang. Meskipun dia pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya, tidak pernah sekuat ini. Pada saat ini, perasaan ini tertanam jauh di dalam hatinya. Adapun pria tua pendek itu, dia menatap tercengang ke arah Wang Lin. Kejutan di matanya sangat mengerikan saat dia berseru, "Celestial, Kaisar Surgawi." Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk simbol di depannya. Simbol itu segera menghilang, berubah menjadi titik cahaya, terbang keluar dari menara, dan menyatu dengan dunia. "Sekarang beritahu aku identitasmu." Cahaya keemasan di mata Wang Lin perlahan menghilang, namun tatapannya seperti sambaran petir saat menembus mata lelaki tua pendek itu dan menatap langsung ke batinnya. Wang Lin telah menggunakan suara iblis surgawi. Suaranya mengandung kekuatan iblis saat memasuki telinga lelaki tua itu dan terjerat dengan jiwa asal lelaki tua itu. Alasan mengapa Wang Lin tidak menggunakan mantra pencarian jiwa adalah karena meskipun budidaya ascendant, tahap pertengahan orang tua itu adalah rak kosong, jiwa asalnya memiliki kekuatan yang sangat berbeda dari penjaga surgawi. Dengan betapa hati-hati Wang Lin, dia tidak akan begitu saja menggunakan mantra pencarian jiwa kecuali itu adalah pilihan terakhir, atau jika dia benar-benar memahami situasinya. Mata lelaki tua pendek itu kosong saat dia bergumam, "Saya dari Sekte Bulu Pemurnian dan nama saya Huang Yu. Saya memasuki tanah roh iblis ini karena saya dikejar dan diburu oleh musuh saya. Belakangan, saya tidak berani pergi dan memutuskan untuk tinggal di sini. Lebih baik tinggal di sini. Selama saya berhati-hati, tidak akan ada bahaya di sini." "Joshua." Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, "Dari mana Anda mendapatkan benih surgawi dan harta benda surgawi? Tanah roh iblis, Gishaso Timoroak." Orang tua itu berkata, "Ketika saya tiba di sini saat itu, saya tidak sengaja memasuki gua yang ditinggalkan dan mendapatkannya di sana. Apalagi yang kamu dapatkan selain biji surgawi dan semak surgawi?" Mata Wang Lin menunjukkan sedikit fanatisme. Orang tua itu bergumam, "Saya memperoleh total 2 tas pegangan. Salah satu dari mereka tidak memiliki jejak indera ilahi dan berisi jaring penangkap surgawi dan hal-hal lain, termasuk giok, jebuyiko, alej. Yang lainnya memiliki jejak indera ilahi di atasnya. Jadi saya tidak bisa membukanya, tetapi itu dicuri oleh orang lain." "Bisyat." Mata Wang Lin menjadi serius dan dia berkata, "Siapa yang mencuri tas pegangan itu?" "Itu adalah pasangan kultivasi. Untungnya, saya membagi 2 tas dan menanamkan rasa ilahi saya sendiri di tas lainnya. Jika tidak, keduanya akan dicuri." Mata lelaki tua pendek itu menjadi lebih hampa, tetapi ketika membicarakan hal ini, ada jejak kebencian di matanya. Ini jelas merupakan pukulan besar baginya. Ini sangat alami. Siapapun yang baru saja memperoleh harta karun yang besar hanya untuk direnggut segera, setelah itu tidak akan pernah melupakan perasaan naik ke langit dan segera jatuh. Setelah dengan hati-hati mempertanyakan tentang penampilan pasangan kultivasi, Wang Lin bertanya, "Apa yang terekam di batu giok?" Orang tua itu perlahan berkata, "Itu mencatat beberapa metode untuk menggunakan beberapa harta surgawi dan mantra surgawi. Ada juga metode untuk membuat boneka pelindung langit. Namun, ada batasan pada batu giok, jadi saya tidak dapat melihat semua isinya." Oke. Dia masih dikunci oleh cahaya keemasan di mata Wang Lin dan suara iblis surgawi, yang berarti dia tidak bisa berbohong, jadi semua yang dia katakan adalah kebenaran. "Di mana gioknya?" Mata Wang Lin berbinar. Orang tua itu berkata, "Di dalam tas pegangku, Boramimah." Berapa lama Celestial Capture Net dapat menjebak? 3 hari. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan seuntai energi spiritual surgawi memasuki lelaki tua itu, menyegel jiwa asalnya. Kemudian, Wang Lin menutup matanya dan duduk dalam posisi lotus untuk berkultivasi. Adapun orang tua itu, dia pingsan. Namun, formasi pedang 3 bakat tetap berjaga-jaga. 3 hari waktu berlalu. Pada hari ketiga, Celestial Capture Net yang mengikat orang tua itu segera mengeluarkan kilatan cahaya hijau. Ia meninggalkan orang tua itu dan terbang ke samping. Kemudian berubah menjadi jaring hijau seukuran telapak tangan. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya. Tas pegangan lelaki tua itu segera terbang ke tangannya. Dia memindainya dengan akal ilahi dan kemudian sedikit mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan kanannya sekali lagi dan meraih pria tua itu. Setelah mengguncang lelaki tua itu, lebih dari 10 tas pegangan jatuh dari seluruh bagian tubuh lelaki tua itu. Wang Lin dengan santai melemparkan pria tua itu ke samping. Kemudian, formasi pedang 3 bakat dengan cepat terbang ke arah lelaki tua itu dan benar-benar mengunci lelaki tua yang tidak sadar itu.
Kantong penyimpanan dipindai oleh Wang Lin satu persatu. Akhirnya, pandangannya tertuju pada tas pegangan yang tampak sangat biasa. Setelah menghapus indera ketuhanan lelaki tua itu dari tas, indera ketuhanannya masuk ke dalam. Tas berisi ini hanya berisi giok, semua jenis giok. Setelah memindai giok di dalam tas, mata Wang Lin tiba-tiba menyempit dan jantungnya berdetak kencang. Dia menggerakkan tangan kanannya, dan giok hijau muncul di telapak tangannya. Giok ini tidak terbuat dari batu roh atau batu giok surgawi, tetapi bahan yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Sepertinya itu bukan kayu atau batu, dan ketika dia memegangnya di tangannya, aura hangat mengelilingi tubuhnya. Perasaan ilahi, Wang Lin memasuki batu giok, dan pada saat ini ekspresinya berubah. Matanya bersinar terang sebelum perlahan meredup. Semua perhatiannya tertuju pada isi batu giok, dan dia benar-benar terkejut. Giok ini merekam penggunaan 3 harta surgawi dan mantra surgawi yang nyata. Qin Shuang, kamu baru saja menjadi jenderal surgawi, alam surgawi, hujan. Dan sebagai ayahmu, ini adalah hadiahku untukmu. Ketiga harta surgawi ini secara pribadi dibuat oleh saya. Adapun mantra surgawi, meskipun itu bukan mantra tingkat tinggi, itu sangat menarik. Saya yakin Anda akan menyukainya.